Oke, start recording. Oke, udah record nih. Nah, tak kasih tahu sekilas tentang aplikasi PureRef tadi ya. Jadi PureRef itu nanti enaknya gimana? Jadi semua gambar yang nanti kita pakai buat referensi bisa dijadikan satu di sini. Nah, jadi gambar POV, gambar untuk referensi kita gambar. Aku pengen nanti gambar kira-kira ada meja kayak gini, ada POV dari atas gitu. Nah, ini bisa langsung caranya seperti ini. Aku mau kasih tahu juga. Nah, contoh ini ada sebuah gambar nih, ini ya. Nah, nah ini tinggal di copy image. Kita nggak perlu download ya. Jadi enaknya PureRef itu kita nggak perlu download image, copy saja, paste nih di PureRef. Nah, cara geser di PureRef itu bukan dengan klik kiri di mouse, tapi uh, scroll itu kan bisa diklik ya, middle click gitu ya. Nah, itu bisa diklik sambil digeser. Nah, ini di PureRef. Nah, jadi bisa kayak gitu. Nah, tinggal di paste. Tadi kan cuma copy ya. Nah, dia nggak perlu di download, jadi nggak masuk di penyimpanan kita. Tapi nanti kalau misalkan ini di save jadi satu, filenya agak besar gitu aja, nggak masalah. Yang penting kita nggak bingung cari di folder gini, fotonya apa ya. Nah, nyari-nyari kan nggak enak tuh, ribet kan. Nah, kalau gini enak. Kita pengen di zoom, misalkan aku pengen fokus di sini, klik tombol spasi, terus di scroll bisa unzoom. Aku pengen fokus bikin di mouse si inilah, terus spasi. Nah, ini aku udah terapin dan enak banget kayak bikin referensi ini, enak banget. Nah, aku pengen masuk ke pembaca cerita lah, ini bisa juga nih. Nah, aku masukin juga di sini, aku screenshot di wordnya, terus tak masukin sini, jadi aku bisa sekalian baca cerita lagi sambil lihat karakter utamanya kayak gimana gini. Nah, ada referensi baru. Nah, oke, kayak gini bisa enak. Nah, nanti pakai ini. Oke, ini yang PureRef. Sekarang aku mau lanjut ngasih tutorial yang bagaimana cara bikin sebuah animasinya. Oke, ini masuk ke pelajaran. Sebenarnya udah pernah punya pengalaman sedikit nggak tentang sebuah animasi? Sudah bikin apa tuh? Oke. Berarti secara teknis ada sedikit banyak udah paham ya. Oke. Ini aku mau coba bikin animasi singkat ya. Jadi konsep sebuah animasi itu. Jadi di sini halaman CSP ini adalah halaman animasi. Nah, itu dilihat dari adanya timeline yang ada di bawah ini. Oke. Nah, sebelum bikin sebuah animasi itu pada CSP harus bikin ini dulu. New animation folder. Oke, di sini dulu ya. Bentar. Ada yang error kah di aplikasinya ini? Kok tiba-tiba nggak bisa diklik ya timelinenya? Bikin timeline baru coba. Oke. Oke, bikin timeline baru dulu lah di sini ya. Bikin timeline baru. Nah, di timeline ini itu oke, bener ya. Berarti di timeline ini itu adalah lembar kerja kita juga. Jadi mau bikin berapa frame rate di animasi kita sampai
playbacknya itu berapa detik di sini. Nah, di sini aku bikinnya 12 frame rate ya, biar tidak terlalu kaku, juga tidak terlalu detail. Nah, sedangkan pada ketentuan ketentuan ini ya di juknis, kalau kalau nggak salah itu ada kayak standarnya ya, harus 20 harus 12 ya, 12 atau 24 gitu ya. Ntar tak lihat ya dulu. Nah ini dengan frame rate antara 24 hingga 30 fps. Nah ini berat banget ini kalau benar-benar kita bikin animasi yang frame rate-nya 24 fps itu halus pol. halus banget. Nah itu kayaknya hampir tidak memungkinkan kalau kita bikin animasi tradisional mode kayak gini. Animasi Jepangan aja, anime-anime itu masih ada yang pakai 12 fps loh. Nah, di sini aku ambil jalan tengah. Jadi ya wis lah, ambil yang 12 saja di sini. Karena kalau kita ambil yang 8 terlalu jelek. Nah, ambil yang 24 terlalu detail. Jadi terlalu banyak. Bayangkan per detiknya itu kita bikin gambar 24. Itu memakan waktu yang lumayan itu. Per detiknya segitu ya. Jadi ambil 12 saja. Seperti itu, oke. Nah, di sini udah ada lembar baru ya. Di sini ada timeline baru buat nganimasiinnya. Nah, kenapa di sini udah otomatis ada 2 layar? Ini default aja dari CSP-nya sih. Sebenarnya bisa dihapus boleh, nggak dihapus juga nggak apa-apa. Jadi ini itu untuk background. Nah, ini untuk background. Kalau aku nggak masalah sih, nggak perlu dihapus sih, karena nanti bisa dipakai. Kalau yang ini layar ini bisa dipakai untuk background juga. Yang ini nggak perlu dihapus karena menjadi defaultnya aja, biarin gitu aja. Nah, baru nanti bikin animasi itu ada beberapa model ya. Nah, di sini aku pakai model yang 2 gambar, tapi satunya itu statis, satunya lagi bergerak. Nah, itu yang nanti tak terapin di sini. Contoh nih, di layar yang defaultnya tadi tak bikin sebagai background. Oke, ini ada layar 10 ya, tak bikin sebagai background. Nah, aku coba bikin sebuah background asal aja dah di sini ya. Pin, pensil, pakai pen ya. Nah, pakai pennya bebas. Ini aku pakai yang real pen. Colornya boleh bebas saja ya. Oke, backgroundnya aku coba bikin apa ya, singkat sih. Oke, anggap aja gambar tanah dah, tanah 2D gini. Oke, anggap ini background udah selesai. Coba kita kasih warna deh. Kasih warna berarti kita bikin biar enak itu bikin raster layar baru aja, taruh di bawahnya kayak gini ya. Kasih warna bebas aja untuk ini.
Sebenarnya di CSP itu enak, kita nggak perlu oret-oret gini ya. Kalau misalkan garisnya udah jelas itu, kalau nggak salah pakai brush, pakai ini pen bucket, itu bisa otomatis langsung menjadi bloknya. Nah kayak gini. Nah, tapi kayaknya harus lainnya udah bener deh itu. Jadi kalau lainnya masih bolong-bolong dan lain-lain itu masih susah itu. Yang jadi referensi yang ini. Oke. Nah, enak kan? Jadi gambar utama tadi, yang line art yang di atas ini kan ya. Nah, line art ini aku setting jadi sebuah reference layer. Nah, ini di set ya, diklik yang ini. Terus, nah, ketika udah statusnya di sini menjadi reference, aku mau ngewarnain yang bawahnya pakai auto colornya kayak gini. Ini misalkan air gitu. Nah kayak gini enak kan. Nah nanti dia itu otomatis gitu. Nah ini kayaknya nggak ditemuin di beberapa aplikasi yang lainnya ya. Kayak Photoshop kayaknya aku belum menemukan di versi-versi yang lama. Kalau terbaru mungkin ada, nggak tahu ya. Jadi mempermudah kita. Kenapa kita pakai CSP ya, ini karena ini aku kemarin ngeriset, oh enak ini kalau bikin animasi, jadinya kita nggak perlu ngewarnain semuanya, itu otomatis bisa, nggak perlu mewarnain manual gitu, tinggal ngerapiin gini aja. Nggak mungkin ya, ini kan daun kok warnanya biru. Kalau nge-scroll di CSP juga enak ya. Jadi kalau misalkan mouse-nya ada di sebelah kiri, kita pakai mouse, otomatis dia di sebelah kiri. Di sebelah kanan otomatis masuk ke sebelah kanan. Enak ya. Oke, bikin singkat aja seperti ini, simpel-simpelan ya. Nah, kita masuk ke mode sebuah animasinya. Bikin apa ya? Jelek banget. Yang soft. Nah, oke. Aku tadi mau bikin ada bola yang mantul dan masuk di dalam tong sampah gitu ya, mungkin ya, atau pasir, bolehlah, bebas lah. Nah, oke, kita lanjut membuat sebuah objek animasi. Nah, di sini aku tadi menyebutnya eh, ada dua objek gitu ya. Di satunya itu statis menjadi sebuah background, yaitu dua gambar ini. Nah, ini bisa dijadikan satu folder biar enak nanti manajemennya. Jadiin satu folder kayak gini. Nah, namain gitu misalkan background 1. Lanjut ke sini, di atas ini yang animasi ya. Kalau mau bikin animasinya harus yang di atas ini. Nah, di atas ini tuh nge-select apa sih?
di atas itu nge-select ada di sebelah kanan ini. Nah, coba dilihat ya, kalau di background dia ke bawah, kalau di atas tak klik dia otomatis ke atas nih. Nah, aku nge-select ini. Nah, di sini kita bermainnya. Jadi coba bikin bolanya dulu ya. Sebelum bikin animasi itu kita perlu bikin ini, new animation cell, karena animasi folder ini udah kebuat ya. Ini tinggal kita bikin animasi cellnya ini. Terus, nah coba lihat di layar, di layar maksudnya, di layar itu udah otomatis ada satu layer yang nantinya bakal menjadi objek kita. Oke, di sini aku coba eksekusi bikin bola ya. Anggap aja ada bola dari kanan ya, atau dari kiri deh. Nah, diawali dari kayak gini. Ini menjadi animasi pertama. Terus selanjutnya bisa ditekan mana ya? Nah ini new animation cell lagi ya. Terus, nah ini ada otomatis menjadi layar pada animasi kedua. Nah, 1, 2. 1, 2. Kalau di select juga sama sebenarnya, ada di sebelah kanan di layar itu sama. Cuman untuk manajemen biar lebih enak di animasinya, aku biasanya langsung di sini di timelinenya ini. Nah, yang kedua kayak gini deh, agak maju. Gini. Go back. Nah, kalau gini kan nggak enak ya, nggak bisa kelihatan aku selanjutnya gambarnya itu di sebelah mana, karena ketika bikin sel baru jatuhnya kosong nih, nggak tahu sebelumnya gimana kan. Nah, ini ada caranya, kita tampilin gambar sebelumnya biar tahu ancar-ancarnya gitu. Oke, di sini di enable kan ya, enable onion skin. Nah, seperti ini, jadi bisa kelihatan. Gambar ketiga aku berarti harus gambarnya di sebelah sini. Kita bikin lagi sebelah sini, bikin lagi agak penceng dikit, gak masalah. Nah, animasi itu ya kayak gini, gak harus perfect bulat gitu, gak ya. Seperti ini animasi itu biasanya lebih lucu. Selanjutnya kayak gini. Frame selanjutnya lagi bikin peok gini ya, karena ini sebuah bola. Nah, bola itu kan nge-bounce. Nah, efek bounce pada sebuah animasi itu boleh dilebih-lebihkan. Nah, ini kan alay ya, kalau misalkan real kan nggak mungkin juga kayak gini ya. Nah, itu boleh dilebih-lebihkan kalau di sebuah animasi itu. Oke, sudah nge-bounce langsung nih, karena di dunia asli juga ketika bola mantul dari bawah itu biasanya ke atasnya kencang banget itu. Fisika ya sih itu. Jadi langsung langsung ke atas nih harusnya. Berarti langsung kayak gini. Nah, karena dia kencang. Masih efek-efek dikit. Nah, ini tadi masih kelihatan harusnya, soalnya terakhir percikannya kan. Good.
Oke, bikin lagi. Salah. Bikin lagi dulu baru tes. Oke, selanjutnya bikin yang biar hilangnya. Bikin lagi baru. Oke. Nah, mari kita coba lihat hasilnya, hasil dari kita prakteknya ya, bikin animasi itu. Kita play. Playnya nyasar nih. Kenapa? Karena kita nggak membatasi. Jadi harus dibatasi dulu. Kalau misalkan project kan belum panjang kan ya, baru segini ya dibatasi. Kita bikin end frame-nya di sini nanti. Nah, seperti ini. Oke, udah. Baru kita coba play. Ini play tombolnya di sini ya. Play. Wing. Wing. Nah, seperti ini. Jadi efeknya lebih natural kan, jadi nggak kaku. Jadi kalau misalkan tadi pada sesi ini bulatnya itu bulat banget, misalkan nih nggak ada efek ngebounce kayak gini, nah itu pasti nggak bakalan menimbulkan efek lucunya. Glowing. Nah, kalau di unzoom seperti ini. Nah, di sini ini baru bikin namanya apa ya, time frame per ininya ya, time frame animasinya itu ya. Ada lagi tahapannya. Nanti ini aku kasih tugas ke kalian itu kayaknya yang ini aja deh, biar enak ya. Mewarnai. Simple kan, mewarnai aja gampang lah. Jadi ini si bola ini kan belum ada warnanya. Tugas kalian nanti itu mewarnai ini biar tidak nabrak sama si line artnya. Barangkali ada line art yang itu menjadi penting gitu ya, biar nggak nabrak. Masa ngewarnainya di line artnya gitu kan gak enak ya. Kayak gini misalkan aku ngewarnainya itu di line artnya kayak gini lah. Nah, line artnya kan jadi rusak ya. Nah, ini ada caranya biar tidak rusak si line artnya. Bikin baru nih di sini. New animation folder. Bikin baru new animation folder. Nah, taruh di bawah line art kayak gini. Anggap aja nih di nama ya, ini line art biar enak. Nah, yang kedua color seperti ini. Kalau di aplikasi Blender dia itu bisa otomatis ketika bikin line art dia itu otomatis membuatkan folder baru untuk color. Nah, itu Blender. Cuman kemarin aku coba explore Blender agak ribet, terlalu banyak fitur itu. Fiturnya ada yang 3D, ada angle kamera dan lain-lain. Nah,
Aku pas lagi asik-asik bikin animasi kepencet fitur 3D-nya, jadinya pusing. Ngembalinya gimana? Itu hal-hal seperti itu yang aku kemarin itu kayak annoying banget gitu ya. Akhirnya aku memutuskan biar tidak ribet cara pengerjaannya pakai ini aja lah ya. Selanjutnya gini, tinggal kita kasih warna seperti ini. Ini di mana ini? Ini di line art, salah. Di color ya. Pastikan di color dulu. Terus buat dulu, jangan lupa buat dulu new animation-nya. Nah, kok tidak bisa? Apakah perlu dilakukan hal yang seperti tadi, set reference? Ya, betul. Seperti itu. Jadi, line artnya diaktifin menjadi sebuah reference. Terus si colornya nanti bisa mengikuti otomatis nih. Nah, ini nanti enaknya ketika udah bener-bener ke project ya. Kan baju itu otomatis kita harus mewarnai terus-menerus ya. Capek tuh pasti. Kalau ngarsir nih, capek lah. Nah, di sini enak nanti. Asalkan line artnya itu udah sesuai, nggak ada yang bolong gitu, tinggal seperti ini aja caranya. Lanjut, bikin yang kedua kayak gini. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8. Jangan lupa ya, setiap kali ngewarnai itu harus ini juga, new animation juga. 8 ya. 9 juga kita harus new animation karena harus create folder baru ya di sini. Folder layer, harus create layer baru. Sini otomatis. Nah, nanti ada shortcutnya. Shortcutnya itu custom, jadi nanti tak kasih tahu di akhir deh. Shortcut itu membantu aku banget sih. Jadi aku nggak perlu ngeklik yang ini. Coba kamu lihat ya. Aku hanya fokus di ngewarnai. Terus, nah, aku nggak perlu ngeklik yang di sini. Nah, itu ada shortcutnya. Oke, sampai di sini kita coba nganimasiin ngeplay dulu deh. Paling asik di sebuah animasi itu ketika ngeplay. Twing. Nah, seperti ini ya. Udah ada warnanya. Betul, seperti jeruk. Nah, seperti ini singkatnya. Selanjutnya apalagi? Ada pertanyaan kah? Udah paham kah sampai sini? Udah paham ya? Selanjutnya nanti masuk ke setting sih. Ini jatuhnya harus kamu setting juga di sini. Di mana ya? Shortcut. Shortcut setting. Nah, tadi itu aku pencet F6 buat bikin new animation cell. Kenapa? Nah, kalau misalkan baru diinstal aplikasinya, nggak ada, dia itu kosong. Semua shortcut ini kosong. Nah, kita harus custom. Nah, karena aku udah kemarin udah riset itu shortcut yang tidak mengganggu shortcut yang lain, karena kan di CSP itu ada shortcut yang udah dipakai fitur-fitur yang lain ya. Kayak misalkan P masuk ke pensil, brush, B masuk ke brush, E masuk ke erase. Nah, hal-hal itu biar tidak terganggu. Nah, akhirnya aku nemu ini. Jadi di animasi cell diklik dulu, pencet F6. Nanti bisa otomatis ke set F6. Jadi di animasi cell ini nanti dibikin F6. Terus di sini juga penting, di play and stop. Jadi play and stop biar tidak ribet, kita itu pencet tombol play yang ada di bawah sini tadi,
kita ganti menjadi F12. Terus yang tidak kalah penting lagi itu adalah ini, go to previous frame sama go to next frame. Ini itu adalah tombol keyboard titik dan koma, yang mana pada keyboard itu tertulisnya ada kayak sebuah arah ya di situ ya, kayak tombol arah ya. Titik itu arah ke kanan, koma itu arah ke kiri. Coba kamu lihat keyboardmu. Nah, jadi yang di previous ini dibikin titik karena seolah-olah ini menjadi sebuah arah. Yang di next ini yang titik, yang di previous ini yang koma. Nah, nanti perlu disetting ini. Nah, kalau udah disetting seperti itu, ini enak. Ini apa ini? Oh, oke. Aku mouse-nya di sini ya. Aku hanya pencet di keyboard. Ini arah aku pencet koma. Jadi kembali. Coba lihat di timeline ini, dia kembali. Dan sebaliknya, kalau aku pencet titik tadi, dia maju untuk nge-preview. Nah, manualnya ini gimana? Manualnya pencet ini. Seperti ini manualnya. Kalau play, manualnya yang di sini, play. Nah, ini manualnya. Nah, kalau kita bikin gambar terus misalkan udah fokus banget ya, sampai udah masuk ke mode fokus kayak gini, pencet tab gitu masuk mode fokus ya kayak gini. Nah, ini gimana kita bikin new frame-nya kalau nggak pakai shortcut? Terus gimana kita nge-previewnya kalau nggak pakai shortcut? Nah, ini aku pencet keyboard ini. Nah, ini ya. Apply juga petek pencet F12 Jawa nah kayak gini. Ini kalau udah masuk mode fokus lah ya. Nah, F12. Oke, F6 tadi buat nge-create ya, karena kita udah selesai jadi nggak perlu F6 dipencetnya. Seperti itu. Nah, ini udah jadi. Coba ekspor ya. Sekarang masuk ke tahap selanjutnya, tahap ekspor. Jadi di CSP-nya ini nanti kita manfaatin hanya bikinnya per scan gitu aja. Soalnya kalau untuk menggabungkan per scan-nya itu nanti bisa di Adobe Premiere atau CapCut atau apa gitu, bisa nanti di situ. Bisa menjadi MP4 itu loh. Nah, di situ nanti kita sekalian bisa manfaatin, misalkan mau ada color grading gitu bisa di Premiere. Terus mau ada soundnya bisa ditambahkan di Premiere. Ada teksnya mungkin kayak apa ya? Ya, mau menambahin teks gitu ya misalkan, ya itu bisa di Premiere juga. Intinya nanti finishingnya itu tetap di editing video. Di sini lanjut di ekspor nih. Cara ekspornya file, cari yang export animation. Nah, di sini ada banyak pilihan. Mau yang model langsung movie, mau yang model web, mau yang menjadi stiker gini atau APNG gini, atau image sequence atau GIF. Nah, di sini kebutuhan kita itu ada di GIF. Seperti ini ya. Nah, ini udah nanti bisa otomatis ke ekspor. Terus kalau udah tinggal di coloring aja. Coba animasi color di rename
Coba animasi, save. Oke. Nah, di sini kita ngakalinya. Jadi di ketentuan tadi kan harus 24 frame rate ya. Sedangkan kita gambarnya di 12. Di sini kita ganti aja di 24 gini. Soalnya ini ada bedanya ya. Coba ya di 8 ya. Nanti kamu bisa tahu perbedaannya. Aku coba ekspornya di 8 dulu. Ekspor. Oke. Terus ekspor lagi animation. Coba animasi 24. Frame rate-nya diganti 24. Oke. Nah, udah ke ekspor ya. Kita lihat yang 8 dulu dah. Gerakannya coba dilihat. Saya kok pindah layar. Nah, gerakan si bolanya jadi seperti ini. Ini kalau 8 bit. 8 bit ya. Terus kalau misalkan yang di 24, nah, kelihatan lebih smooth. Coba dibandingin. Kelihatan lebih smooth kan ya? Nah, di sini bedanya. Yang ini juga tadi udah tak bikin 24, jadi seperti ini. Nah, ini ada efek nge-bounce dikit. Nah, tiba-tiba bunganya melembung gitu. Ada efek daun jatuh. Nah, cara bikinnya yang sama seperti barusan ini tadi. Di sini kan ada sedikit detail ya, kayak percikan gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, pelajaran animasi sudah selesai. Jadi nanti tugas kamu sama Tio itu ngewarnain ini, ngewarnain objeknya itu tadi. Jadi sebenarnya aku tadi udah bikin ya, di save aja lah. Nah, sebenarnya aku tadi udah bikin beberapa background yang perlu diwarnai. Jadi ini untuk opening. Oke, coba di hidden dulu deh. Nah, backgroundnya di hidden, ambil background yang dua. Oke, yang dua itu ini. Nah, jadi kisahnya nanti itu seperti ini, openingnya itu. Awalnya kayak gini, terus ada transisi, tiba-tiba menjadi malam gitu. Jadi ceritanya itu ada orang yang lembur di gedung pemerintahan Kabupaten Lamongan ini gitu. Narasinya aku bangun seperti itu sampai malam, terus nanti ini ada efek lampu nyala sendirian gitu di sini, menandakan bahwa ada orang gitu. Nah, ini belum selesai nih. Nanti habis ini aku kerjain. Terus lanjut ke section keduanya di sini. Nah, tadi kan ada kayak nyala ya. Bayangan kan di situ. Nah, masuk ke sini nanti transisinya. Sini di zoom nanti di editingnya mungkin bisa nanti di zoom kayak gini seret. Langsung ada transisi masuk ke sini. Nah, ini nanti PR-nya buat kalian ngewarnain ini. Nah, ini tak buat per layer nanti biar bisa dimanfaatin aja sih. Misalkan kursinya mau digeser gitu, biar enak di copy aja nanti dimasukin ke
frame animasi. Terus kalau udah di sini udah selesai, ada animasi misalkan ada tangan gitu, tek ambil kursi mau duduk orangnya gitu, udah selesai, masuk ke section 3 ini di sini. Section 3 itu kalau kamu inget di referensi itu kayak gini. Nah, yang ini. Nah, cuman aku agak bikin sedikit beda. Improve lah paling enggak itu. Dikasih improve dikit. Nah, seperti ini nanti berarti orangnya nggak perlu kelihatan. Nanti itu ada banyak transisi di sini yang menurutku bisa dipakai untuk memakan waktu juga nanti. Kan 20 detik lumayan tuh. Di satu frame ini aja kita bisa bikin beberapa detik nanti. Misalkan orangnya udah duduk di sini, ada orang ya. Nah, yang dianimasikan nanti orangnya. Ini adalah background statisnya yang aku gambarin ini. Seperti yang udah tak contohin tadi itu, background statisnya yang pantai, yang dianimasiin bolanya itu tadi. Nah, sama. Ini background statisnya, tapi belum tak warnain. Nah, nanti yang dibikin gerak apa? Ada banyak. Misalkan nih orangnya kayak tola-toleh menghadap kamera, tahu nanti ada di sini nih. Nah, ini kenapa nggak tak bikinin juga mouse-nya, nanti biar bisa dibuat animasi juga kayak efek gini, tes. Tiba-tiba tangannya di sini tuh gerakin mouse kiri kanan gitu aja. Serak 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 serak. Nah, itu udah menjadi sebuah scan tambahan, lumayan buat tambah-tambahan footage. Nah, ini yang aku maksud kemarin bahwa bikin line artnya itu sekalian yang bagus. Kenapa? Karena aku bignya seperti ini. Ini menjadi animasi tambahan juga bisa. Kayak kertas yang mau terbang-terbang gitu menjadi sebuah scan. Wet. Nah, ini menjadi sebuah penjelasan video ini dibuat. Enak kan? Kita nggak perlu ngobrol, dijelaskan oleh gambar. Oh, karena ini jadinya dia depresi kan gitu. Oke, udah. Pelajarannya udah selesai, recordnya tak matiin dulu dah.